Kalau dulu kita mengenal buzzer itu narasi yang dibangun biasanya narasinya tunggal gitu. Kalaupun ada sub-subnya itu narasi yang masih berkaitan dengan narasi utama. Nah, kalau sekarang ini kami melihat di 2025 ini juga mungkin kalau kita mau identifikasi buzzer tadi udah ada varian barunya nih gitu. Kalau COVID Varian itu baru. B berapanya gitu kan ya. Nah, ini nih kami ngelihat tidak lagi hanya sekedar membawa narasi tunggal, meskipun tadi dalam kasus Kejagung kalau kami ngelihat data ternyata juga ada elit-elit tertentu yang Ya. berusaha ditembak dalam satu kasus itu gitu loh. Nah, ini yang kami ngelihat juga bahwa kalau dulu biasanya membawa narasi tunggal, motif sekarang para buzzer itu tidak lagi juga hanya membawa narasi tunggal itu yang pertama. Kemudian kalau tadi Mbak sebut ada buzzer yang sifatnya mungkin tadi mandiri, ada kelompok, ada robot dan lain-lain, ya itulah kemajuan zaman gitu ya Mbak ya. Itu sesuatu yang sudah tidak bisa kita lagi halangi gitu. Tapi kalau bicara soal kemudian bagaimana mekanisme buzzer, tentu ya pasti ada yang mengorkestrasi gitu. Ini kan sebuah apa ya istilahnya satu lagu yang berusaha dimainkan di publik untuk membuat ilusi-ilusi baru, fakta-fakta baru, bahkan sebelum publik sempat memikirkan apakah itu benar fakta atau enggak. Nah ini. Tapi di luar itu yang saya mau garis bawahi adalah ketika kemudian variannya makin baru, cara berinteraksi buzzernya makin mungkin makin manusiawi, makin dekat dengan personal-personal publik gitu, makin terlihat tidak lagi robot gitu ya, makin terlihat seperti genuinnya gitu. Yang paling pasti adalah saya cuma hanya mau meng-highlight bahwa dengan kemampuan teknologi AI sekarang harusnya kita juga bisa lebih semakin aware untuk melakukan dulu cek fakta sebelum kemudian melihat fakta-fakta tersebut.